Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data. Materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah modus, median, dan mean. Kita ke materi yang pertama, modus. Modus dapat diartikan sebagai suatu data yang paling sering muncul. Dengan kata lain bahwa dalam modus, data tersebut memiliki nilai frekuensi yang lebih banyak daripada data yang lainnya. Untuk lebih bisa memahaminya, kita lihat contoh. Berikut adalah data hasil ulangan matematika kelas 6. Di sini ada berbagai macam angka yang berbeda. Untuk mengetahui modusnya, kita akan membuat data tabelnya terlebih dahulu. Ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Kolom nilai ini diisi dengan nilai berapa saja yang ada dalam data di atas. Frekuensi itu adalah berapa banyak data yang dimaksud. Misal kita isi nilai ini dengan data di atas, itu dari angka 70, 75, 80, 85, dan 90. Nilai 70 dari data di atas kita akan hitung, dan jumlahnya atau frekuensinya ada 4. Kemudian nilai 75 kita hitung juga ada 4. Kemudian nilai 80 ini ada 7. Kemudian 85 kita hitung ada 2. Kemudian nilai 90 itu ada 3. Untuk menentukan modus, kita lihat frekuensinya. Di sana ada 4, 7, 2, dan 3. Mana yang paling besar? Ini. Frekuensi yang terbesar adalah 7. Dan nilai 7 ini dimiliki oleh nilai 80. Artinya 80 adalah modusnya. Jadi nanti yang ditulis itu bukan frekuensi, tapi nilai. Frekuensi hanya sebagai tolok ukurnya saja. Frekuensi paling besar itu adalah 7 untuk data ini, kemudian nilainya ada 80. Berarti modusnya adalah 80. Oke, mudah kan untuk modus? Selanjutnya itu median. Median dapat diartikan sebagai nilai tengah dari suatu data. Kalau tadi modus itu nilai yang paling banyak, nilai yang paling sering muncul. Untuk median kita bisa tentukan dengan beberapa cara. Contohnya seperti ini. Ada sebuah data ini, data hasil ulangan matematika kelas 6. Kemudian deret nilainya demikian. Perintahnya adalah tentukan median dari data tersebut. Untuk mengetahui median dari data deret seperti ini, kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke data yang terbesar. Kita urutkan, ini hasilnya sudah diurut. 70 ada 4, kemudian 75 ada 4, 80 ada 7, 85 ada 2, dan 90 ada 2. Diurutkan dari yang terkecil. Setelah diurutkan, kita akan eliminasi atau kita akan coret. Caranya itu coret depan, coret belakang. Eliminasi depan, eliminasi belakang. Sekarang kita coba untuk eliminasinya. Depan, belakang, 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 depan, belakang. Dan akhirnya tersisa satu angka. Jika tersisa satu angka, otomatis angka tersebut adalah median. Jadi median dari data hasil ulangan matematika kelas 6 ini adalah 80.
Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau nilai yang tersisa itu ada 2? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, sedikit berbeda, namun cara menentukan mediannya sama, yaitu kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian sampai yang terbesar. Setelah itu kita akan eliminasi, itu coret depan, coret belakang, depan belakang, itu teknisnya. Nah, kita coba untuk eliminasi satu persatu. Nanti di sini kita akan mengetahui bahwa data yang tersisa ada 2, yaitu angka 80 dan juga angka 80. Kebetulan sama. Nah, mediannya berapa? Untuk mengetahui mediannya itu bisa kita gunakan rumus seperti ini. Median sama dengan kita jumlahkan angka yang tersisa, itu 80 tambah 80. Nanti hasilnya kita akan bagi 2. Nah, kemudian di sini dapat kita buat 80 tambah 80 sama 160, dan 160 dibagi 2, hasilnya ada 80. Nah, meskipun dengan cara tanpa hitung pun kita bisa lihat karena angkanya sama gitu ya, 80 dan 80. Namun kalau angkanya berbeda, misalkan 70 dan 80, berarti harus dijumlahkan dulu. 70 tambah 80 jadi 150. 150 bagi 2, nanti hasilnya 75, maka mediannya adalah 75. Nah, tapi kalau di sini kita dapatkan bahwa mediannya adalah 80. Nah, ini berupa deret nilai gitu ya. Barisan nilai. Jadi bagaimana kalau misalkan data yang kita dapat itu berupa tabel? Kita lihat contoh berikutnya. Kita diberikan perintah untuk menentukan median dari data tabel yang ada. Nah, kita lihat nilai 70, frekuensinya 4, 75, 4, 87, 852, 92. Kemudian kalau dijumlahkan frekuensinya ada 19. Oke, kalian perhatikan angka 19. Nah, angka 19 ini artinya bahwa data atau tabel frekuensi ini merupakan data ganjil. Nah, kenapa kita harus pisahkan data ganjil? Kalau ada ganjil berarti masih ada genap. Dan mana kedua data tersebut memiliki rumus yang berbeda kalau berupa tabel seperti ini. Untuk data ganjil kan bisa kita hitung dengan rumus median sama dengan data ke n tambah 1 dibagi 2. N adalah nilai yang dilingkari jumlah dari frekuensi. Nah, data ke n-nya berubah jadi 19 karena jumlah frekuensinya ada 19 ditambah 1 dibagi 2. Nah, kemudian data ke 19 tambah 1 itu 20, kemudian nanti dibagi 2 hasilnya dan data ke 10. Artinya median dari data tabel tersebut ada pada urutan ke 10. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat tabelnya. Data terkecil adalah nilai 70 dengan frekuensi 4. Artinya urutan ke 1, 2, 3, 4 milik 70. Oke, di sini data ke 1 sampai ke 4 itu adalah milik 70. Kemudian data berikutnya frekuensinya adalah 4. Artinya 4 urutan berikutnya adalah 75, dari urutan 5 sampai urutan 8. Kemudian di sini frekuensi 7. Berarti 7 urutan berikutnya itu adalah milik 80. Sini data ke 9 sampai 15 ya. Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah milik 80. Kemudian dua data berikutnya yaitu 16 sampai 17 dan dua data berikut terakhir itu 18 sampai 19 itu milik 90. Nah,
Dari hasil hitungan kita tadi bahwa mediannya terdapat pada data ke-10. Artinya letak mediannya ada di sini. Ya kan? Karena pada bagian tersebut ini urutannya urutan ke-9 atau data ke-9 sampai data ke-15. Berarti data ke-10 ada termasuk di dalamnya. Nah, maka dari itu mediannya ada 80. Nah, ini kalau data ganjil. Bagaimana kalau genap? Ini jumlah frekuensinya ada 20, artinya adalah data genap. Nah, untuk menentukan data genap ini kita bisa menggunakan rumus mediannya. Nah, median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 tambah 1. Nanti kita jumlahkan semuanya baru dibagi 2. Nah, dan data ke N-nya adalah 20. Kita masukkan angkanya. N-nya berubah jadi 20 semua. Kemudian 20 bagi 2 hasilnya 10. Itu data ke 10 ditambah 20 tambah 20 bagi 2, 10 tambah 1 jadi 11. Artinya untuk mencari median itu adalah data ke 10 ditambah data ke 11. Nah, nanti kalau sudah ketahuan data ke 10 siapa, data ke 11 siapa, baru nanti dibagi 2. Oke. Cara menentukan di mana letaknya sama seperti tadi. Data ke 1 sampai ke 4 ada di 70, kemudian data ke 5 sampai ke 8 ada 75, kemudian data ke 9 sampai data ke 15 ada di 80, kemudian data ke 16 sampai ke 17 ada 85, kemudian data ke 18 sampai ke 20 itu ada di 90. Nah, data-data ini patokannya adalah frekuensi. Nah, kita lihat data 10 dan data 11 itu ada di 80, ya kan? Ada di sini. Ini kan data ke 9 dan 5 sampai ke 15. Ini kita cari data ke 10 dan data ke 11. Artinya 10 11 itu ada di sini. 80 sama 80. Berarti 80 tambah 80 dibagi 2. Maka mediannya ada 80. Jadi jumlah dulu 80 tambah 80 160 nanti dibagi 2 hasilnya ada 80. Nah, sebetulnya di sini kalian bisa menggunakan tanpa menghitung ditambah dulu, dengan melihat pun bisa gitu. Bisa menentukan mediannya berapa. Nah, yaitu ini. Jika nilai median ini sama, berarti ambil yang salah satu, yang depannya. Itu adalah median. Nah, tapi kalau selisih 1, misalkan di sini 70, di sini 80, berarti nilai mediannya adalah angka yang paling depan, kemudian tambah 0,5. Misalkan kalau saya ini 70, data ke 10 nya 70, ke 11 nya adalah 80, berarti hasilnya adalah 70,5. Maaf, 75. Karena rentangnya adalah puluhan gitu ya. Oke. Ini untuk median. Materi selanjutnya adalah tentang mean. Nah, mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Tentukan mean dari data berikut. Nah, ini ya tabelnya. Untuk menentukan mean atau rata-rata, kita akan menambah satu kolom lagi dengan nama N dikali F. N itu adalah nilai, F adalah frekuensi dikali ya. Nah, kita harus tahu dulu hasil perkalian dari nilai dengan frekuensi ini. Maka nilai 70 dengan frekuensi 4, 70 kali 4 hasilnya 280. Begitupun yang selanjutnya 75 kali 4, 80 kali 7, 85 kali 2, 90 kali 3. Ini langkah pertama untuk menentukan mean. Kemudian ini 75 kali 4, ini
hasilnya 80 kali 7, kemudian 85 kali 2, dan 90 kali 3. Nah, setelah kita mengalikan angkanya antara nilai dengan frekuensi, maka hasil perkalian tersebut kita akan jumlah dengan bernama NF. Nah, dapat hasil konsen ini, angka yang diberi warna putih di sana itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1580. Nah, untuk menentukan mean atau data rata-rata ini bisa menggunakan rumus mean sama dengan NF dibagi N. Nah, sebenarnya NF yang mana N yang mana? Ini NF. NF nilainya dari sini, N dari sini. Nah, kita akan masukkan lagi. Kita ganti NF-nya jadi 1580 dibagi N-nya adalah 20. Saya pahami kan? NF-nya itu 1580, N-nya adalah 20. Kita akan hitung hasilnya adalah 79. Berarti rata-rata dari data tersebut adalah 79. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya materinya. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa di sini kita bisa belajar bahwa modus merupakan data yang sering muncul, dapat dicari dengan cara menentukan data yang memiliki nilai frekuensi paling banyak. Kemudian median merupakan nilai tengah dari suatu data, dapat dicari dengan cara eliminasi dan atau menggunakan rumus tertentu. Kemudian mean ini merupakan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data dan dapat dicari dengan cara membagi antara jumlah seluruh data NF tadi dengan banyaknya data, yaitu N. Nah, oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.